Sorry ass DJ. Halo, bagaimana keadaannya? Dia baik-baik saja, Nona. Syukurlah. Dia selalu termenung, Nona, dan selalu mencari kesempatan untuk mencoba bunuh diri. Bunuh diri? Awasi dia dengan ketat. Jangan sampai dia melakukan hal itu. Baiklah, Nona. Anda tenang saja. Kami akan menjaganya. Suara sambungan telepon terputus. Gadis cantik menarik nafas berat. Penyesalan memang selalu belakangan, gumamnya. Chelsea berada di dalam kendaraannya. Menatap lekat sebuah rumah petakan sederhana yang selalu ia datangi saat suasana hatinya sedang gundah. Chelsea turun dari mobil, melangkahkan kaki menuju rumah itu. Setelah beberapa saat bergelung di depan pintu rumah, seperti biasa, dengan mudah ia pun bisa masuk ke dalam. Vino, Vino, teriak Chelsea heboh. Iya, rumah petakan ini adalah tempat tinggal sahabatnya. Manik mata Chelsea memutar mencari keberadaan pemuda itu. Ih, Vino kemana sih? Decaknya. Langkah Chelsea semakin dalam, hingga berada di sebuah kamar. Senyum seketika terbit di wajah Chelsea saat menatap foto-foto terpajang di dinding kamar fotografer itu. Netra mata hitam Chelsea beralih pada ranjang, di mana pemuda itu bergelung nyaman di bawah selimut. Masih molor lagi. Gadis cantik ini kemudian naik ke ranjang Vino. Chelsea ikut berbaring di samping Vino. Menatap lamat-lamat wajah teduh pemuda itu terlelap. Mengingat begitu besar kesalahannya pada Vino yang mungkin sudah termaafkan oleh pemuda ini. Chelsea masuk ke dalam pelukan sahabatnya. Sungguh, dia takut persahabatannya dengan Vino hancur. Ya, hubungan mereka memang sangat akrab dan tanpa batasan. Tidur lelap Vino terusik sesaat, merasakan ada pergerakan dari tubuhnya. Ucap Vino dengan suara serak, kas bangun tidur saat kelopak matanya telah terpisah. Menatap Chelsea berbaring di sampingnya dan menjadikan lengannya sebagai bantal. Vin, aku lapar. Suara Chelsea terdengar merengek. Aku masih ngantuk sih, kau mengganggu liburku. Makan di rumahmu aja, di sana banyak pelayan, kata Vino malas. Vino, aku mau masakanmu. Paksa Chelsea semakin memeluk tubuh Vino, membuat pemuda ini tak bisa bernafas. Desis Vino. Iya, baiklah. Vino pasrah. Dia memang tak bisa menolak permintaan sahabatnya. Chelsea dan Vino telah berada di dapur. Gadis cantik ini duduk manis di kursi makan, menatap lekat Vino yang sedang memasak untuknya. Setelah beberapa saat, 2 piring nasi goreng telah terhidang. Wah, harum sekali. Puji Chelsea mengendus makanan yang ada di hadapannya. Vino pun duduk di samping Chelsea. Mereka pun mulai makan. Apa semua baik-baik saja? Kai mengganggumu lagi? Tanya Vino merasakan ada sesuatu yang membuat Chelsea resah. Dan satu masalah dalam hidup Chelsea adalah Kai. Tidak, tepis Chelsea. Kalau dia mengganggumu, bilang padaku. Aku akan menghajarnya untukmu, kata Vino sembari menyantap makanan. Enggak, Vin. Arah pandang Chelsea menatap dinding rumah. Hampir di setiap dinding rumah terpajang foto kebersamaan mereka bertiga. Vin, kenapa kamu memasang foto kita yang itu? Di situ kan aku kelihatan gendut. Protes sih. Ya elah sih, gendut dari mana? Bagus kok. Di situ senyuman Nara manis banget. Balas Vino menatap ke arah foto. Vin, gak kerasa ya, kita udah sahabatan lama. Sejak dari masih SMP. Terang Chelsea. Tepatnya udah 13 tahun. Sosor Vino. Oh iya, kemana tuh anak? Kenapa dia tidak ikut kemari? Tanyanya mencari keberadaan gadis berkacamata itu. Nara,
Biasa, Vin. Dia sibuk, Vin. Kejar setoran. Sibuk mulu, gak lama lagi aku nikahi juga tuh anak. Lumayan meringankan bebannya. Kelakar Vino. Iya, Chelsea tahu. Itulah harapan Vino selama ini pada Nara. Dada Chelsea kembali sesak. Mengingat harapan Vino yang tinggi pada Nara telah kandas akibat ulahnya. Dan jika tahu, pemuda ini pasti akan murka padanya. Vin, selama 13 tahun, kita selalu kompak. Tidak pernah bertengkar. Kita selalu berbagi tawa. Menangis bersama. Ada rasa bangga di hati saat Chelsea saat mereka mampu bertahan melewati semuanya. Itu karena aku cukup sabar menghadapi bawel dan kegilaan kalian. Tutur Vino mendengus, kembali melanjutkan suapannya. Kelak, jika kita bertengkar, persahabatan kita yang sudah bertahun-tahun ini tidak akan hancur kan, Vin? Chelsea bertanya was-was. Idih, amit-amit dah. Nggak akan. Vino mengetuk-ngetuk meja, meringis ngeri takut jika itu terjadi. Lagi pula, masalah apa yang bisa bikin kita bertengkar? Ucap Vino percaya diri. Nara nggak jadi ngambek kalau udah dibeliin boba, plus makan gratis. Dan kau nggak jadi ngambek kalau udah dibilang si tercantik tiada tara. Si terkekeh mendengar ocehan Vino, yang sangat tahu sekali menenangkan dua perempuan yang berada di antaranya. Namun senyum itu surut. Kembali teringat dia mematahkan hati Vino. Kau pasti akan sangat marah padaku jika kau tahu perempuan yang paling kau cintai telah dimiliki oleh kakakku. Batin Chelsea. Rasa bersalah menyeruak di dalam hati Chelsea. Dia sangat tahu bagaimana perasaan Vino pada Nara. Gadis yang ia cintai selama bertahun-tahun. Namun, dia malah mengabaikan perasaan itu. Dan malah meminta Nara menikah dengan kakaknya.